layak kita bertanya juga ke hakim, kenapa Bapak senyum-senyum ya? Karena biasanya Pak kalau ada senyum-senyum gitu, dan ada yang tahu tuh Pak kenapa Bapak senyum-senyum, nanti kemana-mana Bapak jalan ada yang nanya loh Pak. Pak Hakim, jangkrik Pak Hakim. Ini jangkrik bener-bener ini. Dia habis putusan pengadilan dia pelukan ya. Terus kemudian kelihatan hakimnya juga tersenyum gitu. Ini jangkrik, bener-bener jangkrik ini. Jangkrik sejangkrik-jangkriknya jangkrik ini. Dan kejangkrikan ini diikuti oleh banyak banget netizen masyarakat Indonesia. Tolong saya di penjara, 100 triliun aja cukup lah gitu. Ada yang di penjara, kalau saya nggak usah banyak-banyak Pak, 1 triliun aja cukup. Ini 2024 itu kita menyisakan kejangkrikan seperti ini yang kemudian lanjut ke 2025 nih saudara-saudara, ya ampun. Tapi kerennya, kejangkrikan ini langsung direspon oleh Pak Prabowo. Ngerampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pak Prabowo bilang 50 tahun penjara. Tuh, jaksanya disuruh banding. Banding. Nah, ini kita lihat nih, diikuti nggak nih apa keinginan Pak Prabowo nih 50 tahun. Tapi kata pegiat hukum, itu intervensi presiden pada hukum. Habis itu pegiat hukumnya ngumpet. Dia takut sama netizen. Netizen itu memang maha benar dengan segala kejangkrikannya lah bos. Tapi ketua MA tuh udah ngomong tuh, harusnya dilihat lagi, harusnya hadir di pengadilan. Memang ada penilaian apalah gitu. Saya takut salah ngomongnya. Harus memenuhi 3 hal. Menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan. Tapi saya kagum sama Pak Prabowo nih. Jadi Prabowo itu bilang, wah, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun, begitu kira-kira kata Pak Prabowo. Pegiat hukum, intervensi itu presiden nih. Habis itu, ini justru intervensi yang didam-damkan rakyat Indonesia. Nah kita lihat aja tuh nanti gimana. Minimal ya banding lah ya. Kan Jaksa Agung di bawah presiden. Jadi kalau presiden bilang banding, ya dia mesti banding lah. Karena keresahan masyarakat sudah memuncah luar biasa. Ya, ada rasa ketidakadilan yang luar biasa. Bahkan ada foto nenek sujud ya, seorang nenek bersujud tuh untuk meminta keringanan hukuman. Jadi kan masyarakat itu kepikirannya sebaiknya kita kalau korupsi emang banyak sekalian. Makin banyak korupsi, makin sedikit kita hukumannya, kan jangan begitulah. Masa hukum di Indonesia di situ. Wah, bagaimana nanti nasib Sandra Dewi? Terserah Sandra Dewinya lah. Kok jangan tanya ke saya. Lah kan itu ya begitulah, udah saya nggak ngurus dengan ini, ngomongin yang ini. Yang jelas kan ya begitulah, udah ceritanya begitu tuh. Justru yang perlu kita pertanyakan itu bagaimana nasib si hakim yang memutuskan 6,5 tahun penjara, korupsi 300 triliun. Itu sebaiknya kita omongin. Netizen itu, Pak Hakim, luar biasa loh. Dia bisa searching ya, dapat dugaan nih. Pak Hakim yang memutuskan Harvey itu, dia punya 2 nik NIK. Coba Pak Tito terganggu nggak tuh? Ada hakim punya 2 nik tuh. Itu netizen Pak. Ini dugaan aja. Jadi minimal Bapak telepon lah. Kim, situ punya 2 KTP Kim. Gimana Kim? Kalau 2 ya balikin lah 1. Ya. Pak Tito kan kaget-kaget tuh. Apa si hakim pasti kaget-kaget telepon Pak Tito. Mungkin disangka hakim dia mau diangkat jadi dirjen. Jangkrik loh. Enggak tuh, lu mesti jelasin.
dibeberin tuh. Jadi gara-gara hakimnya tuh senyum-senyum ya, langsung diolah tuh. Siapa nih kira-kira hakimnya? Biasa kan dicari tuh si Harvey siapa, ini hakim dicari-cari. Jadi ini bukan masalah kecil nih. Sebelumnya bahkan kan Bang Dasko tuh komandan teleponan sama Pak Prabowo kan, waktu para hakim minta kenaikan kesejahteraan, naik gaji. Bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya. Langsung Pak Prabowo respon, akan didengarkan. Luar biasa. Hakim yang ini bisa-bisanya dia senyum-senyum ngelihat Harvey Mois pelukan. Itu perlu kita pertanyakan ya. Itu kita mesti kirim surat tuh ke OCCRP terhadap hakim kasus Harvey Mois ini. Dia ada di urutan keberapa tuh? Layak kita bertanya juga ke hakim, kenapa Bapak senyum-senyum ya? Karena biasanya Pak kalau ada senyum-senyum gitu, dan ada yang tahu tuh Pak kenapa Bapak senyum-senyum, nanti kemana-mana Bapak jalan ada yang nanya loh Pak. Pak Hakim, jangkrik Pak Hakim. Silakan senyum. Sebelum senyum itu dilarang, tapi hati-hati dalam perkara-perkara tertentu, dan sebagai penengah, sebagai hakim, dan sebuah kasus yang diperhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia atas nama keadilan, jangan sampai kemudian diabaikan begitu saja. Setiap senyum dari seorang pengadil terhadap suatu kasus bisa diartikan macam-macam. Jadi kita tunggu saja apakah permintaan Pak Prabowo untuk banding akan dipenuhi oleh jaksa, dan apakah kemudian hakim yang mengadili nanti diubah orang-orangnya, hakimnya diubah, dan apakah kemudian harapan Pak Prabowo 50 tahun penjara itu disetujui, ya kita lihat nanti. Tapi banyak orang mengatakan ini adalah intervensi dari presiden yang dianggap ada rasa keadilannya gitu, walaupun belum inkrah. Ini nampaknya sebuah harapan, sebuah permohonan dari seorang Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.